saya Hanisfa Aulia dengan NIM 240606175. Saya saat ini adalah mahasiswa IKIP Siliwangi dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari kelas A3 2024. Video ini saya buat sebagai tugas akhir atau tugas ujian akhir semester pada semester 1. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang pengukuran waktu. Di video ini kita akan memahami apa itu pengukuran waktu, bagaimana cara mengonversi satuannya, hingga pentingnya waktu dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bahwa waktu adalah alat pengatur utama dalam hidup kita? Mulai dari menentukan jam tidur, mengatur jadwal sekolah, hingga memperkirakan durasi perjalanan. Ya, semuanya bergantung pada pengukuran waktu. Dalam video ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting terkait waktu, mulai dari definisi hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah hal yang akan kita pelajari. Yang pertama ada definisi pengukuran waktu, yang kedua satuan dasar waktu, yang ketiga konversi satuan, yang keempat satuan waktu yang lebih besar, yang kelima contoh perhitungan waktu, yang keenam aplikasi pengukuran waktu, dan yang terakhir ada pentingnya pengukuran waktu. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, pengukuran waktu adalah proses menentukan dari suatu peristiwa. Misalnya, seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau durasi bermain dengan teman. Satuan waktu yang sering kita gunakan adalah detik. Misalnya saat kita menghitung mundur, atau menit seperti durasi lagu favoritmu. Jam seperti waktu belajar di kelas. Konsep ini sederhana, tapi sangat penting untuk mengatur kehidupan kita. Selanjutnya ada satuan dasar waktu. 1 menit adalah 60 detik, 1 jam adalah 60 menit, dan 1 hari adalah 24 jam. Selanjutnya ada konversi waktu. Terkadang kita perlu mengonversi waktu ke satuan lain agar lebih mudah dipahami. Dengan memahami dasar konversi ini, kita bisa melakukan perhitungan waktu dengan lebih cepat dan akurat. Dasar konversi waktu, misalnya 1 menit adalah 60 detik, 1 jam 60 menit atau 3600 detik, 1 hari adalah 24 jam atau 86.400 detik. 1 minggu, 7 hari atau setara dengan 168 jam. Mari kita lihat contoh praktisnya. 1 jam adalah 60 menit dikali 60 detik. Jawabannya adalah 3.600 detik. Lalu bagaimana jika kita ingin tahu berapa detik dalam 3 jam? Langkah sederhananya 3 jam dikali dengan 3.600 detik dan itulah jawabannya. Jadi jawabannya 3 jam dikali 3.600 detik adalah 10.800 detik. Coba teman-teman bayangkan saat kita sedang menonton film yang berdurasi 2,5 jam, berapa jam itu dalam satuan menit. Jadi jawabannya 2,5 jam dikali 60 menit. Jawabannya adalah 150 menit. Nah, konversi ini memudahkan kita untuk memahami waktu dalam berbagai situasi. Selanjutnya, satuan waktu yang lebih besar. Selain satuan dasar, ada juga satuan waktu yang lebih besar. 1 bulan ada 28, 29, 30 atau 31 hari. 1 tahun itu 12 bulan atau 365 hari. Dan 1 windu itu adalah 8 tahun, 1 abad adalah 100 tahun. Menggunakan satuan besar ini membantu kita memikirkan waktu dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, seberapa lama 1 abad? Jika 1 abad adalah 100 tahun, bayangkan apa yang bisa terjadi dalam kurun waktu itu. Lalu selanjutnya adalah aplikasi pengukuran waktu. Pengukuran waktu ternyata banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita berolahraga, kita sering menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu, seperti berapa lama kita berlari atau berenang. Lalu, untuk mengatur jadwal harian, kita mengandalkan kalender agar tidak lupa dengan aktivitas penting. Dan untuk melihat durasi aktivitas sehari-hari, kita biasanya menggunakan jam digital atau analog, yang membantu kita mengetahui waktu secara akurat, bahkan sampai hitungan detik.
Selain itu, pengukuran waktu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan ketika kamu sedang memasak kue, timer atau jam dapur digunakan untuk memastikan adonan tidak terlalu matang atau mentah. Atau saat belajar untuk ujian, kamu mungkin menggunakan alarm sebagai pengingat waktu belajar agar tidak terlambat beristirahat. Mengapa pengukuran waktu begitu penting dalam kehidupan kita? Pengukuran waktu membantu kita mengatur jadwal agar lebih. Dengan mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, kita bisa lebih fokus dan efisien. Misalnya, saat belajar, kita bisa menghitung durasi belajar per hari agar target kita tercapai. Tanpa pengukuran waktu, hidup kita bisa menjadi kacau. Tanpa jadwal yang pasti, kita akan kesulitan merencanakan kegiatan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, mari manfaatkan waktu dengan baik agar hidup kita lebih produktif dan teratur. Itulah pembahasan kita tentang pengukuran waktu. Kita telah mempelajari banyak hal, mulai definisi waktu, satuan waktu, hingga konversi satuan waktu yang bisa digunakan dalam berbagai konteks. Kita juga telah membahas penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana waktu membantu kita mengatur jadwal, menghitung durasi aktivitas, dan membuat kita lebih produktif. Pengukuran waktu memang sangat penting, bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga dalam bidang-bidang seperti olahraga, pendidikan, dan bahkan sains. Tanpa pengukuran waktu, kita mungkin akan kesulitan merencanakan kegiatan atau menyelesaikan tugas dengan tepat. Oleh karena itu, kita untuk mengelola waktu dengan baik dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Semoga penjelasan yang telah kita bahas hari ini membantu kamu lebih memahami pentingnya waktu dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan apa yang sudah dipelajari ya. Pengelolaan waktu yang baik akan membantu kamu menjadi lebih efisien dan sukses. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.